Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kepada Bastoni yang untuk pertama kalinya menjadi kapten kesebelasan Inter di partai resmi, tapi gue lihat wajahnya kayak tegang banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan gue yakin teman-teman semua pasti dalam keadaan luar biasa gembira. Karena kita telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions walaupun masih tersisa 2 laga lagi. Gokil ya, ini trennya Inzaghi, trennya Inter dari tahun ke tahun makin bagus aja nih di Liga Champions. Di musim-musim sebelumnya kita kesulitan untuk lolos babak grup Liga Champions di eranya Conte ya. Kemudian di eranya Inzaghi kita bisa lolos ke babak 16 besar tetapi sebagai runner up. Lalu yang hebatnya adalah di musim ini ya, ketika masih tersisa 2 laga lagi kita sudah memastikan diri lolos babak grup dan bahkan punya peluang emas untuk lolos sebagai juara grup. Pertandingan tadi malam teman-teman, lagi-lagi seperti di pertandingan sebelumnya, Salzburg ini alot banget ya. Walaupun dari sisi liga, mereka dari liga antah berantah, bukan dari 5 liga besar Eropa, tetapi sangat sulit untuk ditundukkan. Inzaghi sendiri menurunkan skuad rotasi. Contohnya di lini belakang, di luar dugaan Inzaghi memainkan Jan Bisek ya teman-teman. Hal ini terpaksa Inzaghi lakukan karena Denzel Super Dumfries konon katanya dari beberapa media yang gue baca sangat amat kelelahan. Bahkan di sesi latihan saja Dumfries terlihat sangat sering beristirahat. Sehingga akhirnya Inzaghi memutuskan memasang Darmian untuk penggantinya Dumfries ya sebagai wingback kanan. Sehingga akhirnya Inzaghi memutuskan memainkan Darmian ya sebagai wingback kanan, menggantikan posisinya Dumfries. Lalu kemudian Jan Bisek yang mengisi posisi center back kanan. Lalu kemudian rotasi lainnya Fratesi mengisi posisinya Barella dan di sisi kiri Carlos Augusto mengisi posisinya Di Marco. Lalu kemudian di lini depan Lautaro Martinez istirahat, posisinya digantikan oleh Alexis Sanchez. Berarti total ada 5 pemain rotasi ya, Bisek, Darmian, Fratesi, Carlos Augusto, dan Alexis Sanchez. Menurut gue ini heavy rotation sih, rotasi yang sangat amat besar. Ngeri-ngeri sedap, khususnya di sisi kanan nih. Bisek, Darmian, dan Fratesi. Ini ketiga pemain yang sama sekali belum pernah bermain bersama sampai dengan saat ini. Jalannya pertandingan di babak pertama, strateginya Inzaghi sama persis seperti ketika kita melawan Atlanta, bermain pragmatis, bertahan, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan baru benar-benar menyerang di menit 30. Pokoknya sama persis seperti ketika kita melawan Atlanta. Tetapi anehnya teman-teman, walaupun Inter cenderung bermain bertahan, Salzburg yang lebih menguasai permainannya, lebih banyak menginisiasi serangan, tetapi justru Inter lah yang punya peluang sangat emas ya dibandingkan oleh Salzburg. Dalam catatan gua, Inter punya 2 peluang super emas. Untuk teman-teman yang ingin terlihat makin ganteng, makin keren, fresh panjang hari, gua rekomendasi ini parfum yang baru aja rilis dari RMNC Parfum. Ini yang gua pegang, variannya namanya Nevertum. Wanginya jujur enak banget, udah gua pakai kemarin sepanjang weekend. Aduh, ada wangi-wangi citrus, floral, terus di akhirnya kayak ada rasa-rasa manisnya. Dan gokilnya teman-teman, parfum ini bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Kemarin weekend gue pakai pagi-pagi sampai siang masih berasa banget wanginya. Gue rekomendasiin parfum ini untuk teman-teman pakai ke kantor dan terutama lagi untuk teman-teman yang rajin berolahraga biar kita tetap fresh, tetap wangi. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan langsung saja di follow Instagramnya rmnc.id atau bisa langsung dibeli di toko Shopee-nya ya teman-teman. Banyak promo-promo menarik. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Terima kasih. Yang pertama, melalui sundulan Bastoni, wah itu tanpa penjagaan, sayang banget masih melebar. Dan yang kedua, tendangan kaki kiri Fratesi dari dalam kotak penalti. Harusnya di kompetisi sekelas Liga Champions, peluang-peluang yang seperti ini nih jangan sampai gagal sih harusnya. Babak pertama berakhir 0-0, lalu kemudian di babak kedua Inter mengganti Bisek dengan De Vrij ya. Bisek kena kartu kuning dan Inzaghi memang paling gak suka memainkan pemain yang kena kartu kuning. Dan di babak kedua ini Inter langsung ngegas, Inter berusaha langsung menekan. Terlihat banget Inzaghi ingin memanfaatkan momentum unggul di 15 menit awal babak kedua, ingin unggul cepat. Tetapi sayangnya usahanya nggak berhasil ya teman-teman, belum ada gol sama sekali. Sampai akhirnya ada momen ketika Calhanoglu melakukan tackle tidak bersih sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Lalu kemudian Inzaghi memasukkan Aslani menggantikan Calhanoglu. Nah di saat itulah menurut gue permainan Inter mulai membaik. Puncaknya Inzaghi melakukan 2 super sub ya, 2 kapten kesebelasan kita, Lautaro dan Barella masuk. Dan akhirnya 2 pemain inilah yang
menjadi pembeda ya teman-teman. Barella shoot kena tangan pemain Salzburg dan Lautaro dengan ajaib berhasil mencetak gol dari skill paling terlemah dia selama ini, yaitu penalti. Keunggulan 1-0 berakhir sampai dengan peluit panjang ditutup teman-teman. Dengan hasil ini berarti poin kita sama dengan Sociedad ya, 10 poin dan tidak mungkin terkejar oleh Salzburg maupun Benfica. Tetapi bukan berarti pertandingan menarik sudah selesai ya teman-teman, karena menurut gua baik Sociedad maupun Inter akan mengincar lolos sebagai juara grup. Kedua tim akan menghindari mendapatkan lawan berat di 16 besar Liga Champions, sehingga di dua partai tersisa baik Sociedad dan Inter akan sangat serius. Di pertandingan berikutnya Inter akan melawan Benfica, kemudian Sociedad akan melawan Salzburg. Nah, yang seru di partai terakhir ada Inter melawan Sociedad. Catatan menarik yang gua buat untuk pertandingan hari ini teman-teman. Yang pertama, Marcus Thuram harus gua puji setinggi langit. Gokil sih, kita beruntung banget mendapatkan Marcus Thuram dengan harga 0 ya, free transfer. Dia tinggi, kemudian body balance dan body strength-nya bagus banget ya. Berapa kali dia adu badan menang, punya speed, bisa dribble, punya visi menyerang. Aduh, gokil banget deh. Menurut gua Thuram adalah ekspektasi kita selama ini terhadap Korea ya. Kita tuh pinginnya Korea ya kayak Thuram gini, tetapi memang mental yang akhirnya menjadi pembeda. Di pertandingan tadi malam, Marcus Thuram bener-bener ngacak-ngacak pertahanan Salzburg ya. Menurut gua bahkan dia ngacak-ngacak sendirian, karena ini catatan gua yang kedua, Alexis Sanchez tampil tidak begitu baik tadi malam. Walaupun nggak jelek-jelek banget, tapi menurut gua sumbangsihnya tidak begitu banyak. Dalam catatan gua, Alexis Sanchez punya dua pergerakan bagus ya. Yang pertama, dia mendapatkan umpan terobosan dari Fratesi, tapi kontrol bolanya buruk. Lalu yang kedua, ketika dia memberikan umpan kecil ya kepada Fratesi, sayangnya Fratesi tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Tetapi selebihnya menurut gua Alexis Sanchez kurang. Makanya nggak heran nih mulai tersiar kabar bahwa Alexis Sanchez akan putus kontrak dengan Inter di bulan Januari ini. Sudah ada beberapa klub Amerika Latin yang mengincar Alexis Sanchez. Bila Alexis Sanchez bisa pergi dari Inter di bulan Januari ini, maka kemungkinan besar kita akan ambil Taremi. Kemudian catatan gue yang ketiga teman-teman, gue berikan kepada Bastoni yang untuk pertama kalinya menjadi kapten kesebelasan Inter di partai resmi. Tapi gue lihat wajahnya kayak tegang banget. Dan di pertandingan tadi malam gue lihat dia juga tidak bermain lepas, jarang membantu serangan. Walaupun sekalinya dia membantu serangan, dia membuat umpan crossing yang disundul Lautaro Martinez kemudian membentur tiang. Oh ya teman-teman, momen sundulan Lautaro Martinez yang kena tiang menurut gue ini prosesnya sangat menarik, melibatkan tiga kapten kita teman-teman. Yang pertama dari Barella di sisi kanan, dia adalah kapten kedua kita musim ini, memberikan umpan diagonal jauh ke sisi kiri, kemudian diterima dengan baik oleh kapten ketiga kita musim ini, Bastoni, yang kebetulan di partai lawan Salzburg dia menjadi kapten pertama. Nah, Bastoni dari sisi kiri memberikan umpan crossing kepada kapten Lautaro Martinez. Jadi di proses peluang itu melibatkan tiga kapten kita, menarik banget. Kemudian catatan gue yang keempat tentu saja gue berikan kepada Jan Bisek, tampil 45 menit dengan luar biasa, debut yang sangat mengesankan. Dia bukan cuma solid di bertahan ya, tetapi juga rajin membantu serangan. Bahkan dia ada satu shot on goal yang menggunakan kaki kiri shoot dari luar kotak penalti. Tetapi sayangnya dia harus kena kartu kuning di babak pertama, sehingga akhirnya dia digantikan ketika turun minum. Lalu catatan gue yang kelima, gue berikan kepada Aslani yang terus-menerus menjadi bahan perbincangan. Dia sekarang sangat rutin mendapatkan kesempatan main ya teman-teman. Walaupun masuk dari bangku cadangan, tetapi menariknya dia selalu masuk di momen-momen krusial. Nah, tadi malam Aslani masuk ketika kita membutuhkan gol ya, ketika skor masih 0-0. Dan bahkan gue lihat teman-teman, justru permainan Inter jauh lebih berkembang ketika Calhanoglu diganti dan Aslani masuk. Aslani sendiri membuat satu shot on goal dari luar kotak penalti yang masih mampu diselamatkan dengan aksi akrobatik ya dari kiper Salzburg. Kemudian catatan gue yang keenam, gue berikan kepada Lautaro Martinez. Gokil, main 20 menit, 1 gol, 1 sundulan ke Nami Star, dan dia akhirnya mendapatkan man of the match ya, versi Liga Champion. Tetapi gue juga harus memuji Barella yang membuat penalti ya, tendangan dia mengenai tangan pemain Salzburg. Barella teman-teman, menurut gue di 3 partai terakhir permainannya udah mulai enak dilihat. Walaupun gue harus dengan berat hati mengatakan bahwa di awal musim ini adalah titik terendah Barella ya, penampilannya buruk banget. Tetapi anehnya, seburuk-buruknya penampilan Barella, kita tetap membutuhkan kontribusi dia di lapangan sih. Kalau nggak ada Barella, rasanya pincang banget permainan. Lalu catatan gue yang terakhir, gue berikan kepada Yann Sommer. Ya, lagi-lagi clean sheet, main tenang, bikin penyelamatan. Dan di partai ini menariknya, dia mulai banyak melakukan build up. Jadi perlahan tapi pasti, Yann Sommer mulai bisa build up dari belakang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman, pendapat teman-teman tentang partai melawan Salzburg di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.